kesehatan dengan baik di masa COVID ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, bagus, silakan duduk. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama-tama Ibu minta kita berdiri. Salam PPK. Salam religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, integritas. Bagus sekali, silakan duduk. terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pertama Ibu absensi dulu. Arindo, Hadir Bu. Monik, Hadir Bu. Chelsea, Hadir Bu. Neda, Hadir Bu. Helen, Hadir Bu. Felin, Hadir, Bu. Fani, Hadir, Bu. Jenny. Iya, bagus sekali hari ini. Anak-anak kelas 5 hadir semua. Semangat ya. Ya Bu. Iya. Hari ini kita kembali belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran yang ingin kita belajar hari ini adalah pembelajaran yang ketiga, dengan tujuan yang ingin kita capai adalah dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Yang kedua, dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan tanggung jawab masyarakat. Yang berikut, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang terakhir, dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Oke anak-anak, untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kembali membuka buku pelajaran, buku siswa halaman 63. Ya. Sudah dapat materinya? Sudah, Bu. Judulnya tentang apa? Jawab B. Ya, bagus sekali. Ibu berikan kesempatan 5 menit untuk membaca.
Oke, sudah selesai membaca? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita menyelesaikan RKPD yang sudah Ibu siapkan. Anak-anak, Ibu minta untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tuliskan pada LKPD dan dikerjakan dalam diskusi kelompok. Ya, waktu sekarang Ibu berikan. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik sudah. Sekarang dalam kelompok masing-masing Ibu minta melaporkan hasil diskusinya. Sekarang Ibu minta dari kelompok 1. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Ya, selamat Selamat pagi. pagi. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kapan kerja bakti dilakukan? Pada hari Minggu. Di mana kerja bakti dilakukan? Di daerah tempat tinggal Edo. Mengapa kerja bakti dilakukan? Karena banyak sampah menumpuk dan berbau busuk. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Edo bersama warga masyarakat. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Bermusyawarah. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Melakukan kerja bakti bersama. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Karena mereka mau memisahkan sampah organik dan anorganik. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sementara masih ada di situ, Ibu minta tanggapan dari anggota kelompok yang lain. Sekarang dari kelompok 2, Ibu minta melaporkan hasil diskusinya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Saya dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil diskusi kami hari ini. Kapan kerja bakti dilakukan? Pada hari Minggu. Di mana kerja bakti dilakukan? Di daerah tempat tinggal Edo. Mengapa kerja bakti dilakukan? Karena banyak sampah menumpuk dan berbau busuk. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Edo bersama warga masyarakat. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Bermusyawarah. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Melakukan kerja bakti bersama. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah?
karena mereka mau memisahkan sampah organik dan non-organik. Sekian hasil diskusi kami hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah melakukan hasil diskusinya. Silakan duduk. Anak-anak, kita sudah belajar tentang penggunaan kalimat tanya, membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, apa lagi? Bagaimana, di mana, mengapa. Oke, bagus sekali kelas 5 sudah bisa mengenal kalimat tanya dan membuat kalimat dengan kata tanya yang sudah disiapkan. Sekarang Ibu minta kita kembali membuka buku siswa. Kembali kita membuka buku siswa halaman 62, 66. Ingin kita pelajari hari ini tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari siapa? Warga masyarakat. Oke, Ibu berikan kesempatan 5 menit untuk mempelajari materi. Ya, sudah habis baca? Sudah. Ya, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk berdiskusi. Berdiskusi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masyarakat. Dikerjakan, Ibu berikan waktu 5 menit. Ya, didiskusikan bersama, kerjasama dalam kelompok. Pergunakan waktu yang baik. Dikerjakan bersama, didiskusikan bersama, jangan sendiri-sendiri. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Kembali ke kelompok masing-masing. Ibu minta untuk melaporkan hasil diskusi. Kembali Ibu minta dari kelompok 2 melaporkan hasil diskusinya dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi juga. Saya dari kelompok 2. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Hak sebagai warga masyarakat. Hidup tenang dan damai, berpendapat dan berorganisasi. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat.
Sekian hasil laporan kami. Oke, terima kasih atas kesempatan. Sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusinya. Perwakilan dari kelompok 1 maju. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hak masyarakat, hidup tenang dan damai, menikmati lingkungan bersih. Kewajiban sebagai warga masyarakat, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Ya. Kembali dalam kelompok, Ibu minta, sebentar nanti Ibu ambil kesimpulannya secara bersama-sama. Kita masuk ke materi yang berikut adalah jenis-jenis usaha yang dikelola oleh sendiri maupun kelompok. Sekarang dalam kelompok Ibu minta membaca materi pada buku halaman 67. Usaha yang dikelola oleh kelompok dan sendiri. Perhatikan dalam buku jenis-jenis usaha yang dikelola dalam kelompok maupun dikelola sendiri. Ya, semangat, semangat. Semangat. Selesaikan bersama. Ada kesulitan, tanya pada teman. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai didiskusikan, Ibu minta kembali dalam kelompok, perhatikan bersama, melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kali ini Ibu minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan melaporkan hasil diskusi kelompok 1. Oke. Selamat pagi teman-teman. Iya, selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Usaha yang dikelola sendiri. Usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha industri, dan usaha jasa. Usaha yang dikelola kelompok. Badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi, dan yayasan. Oke, bagus sekali laporan dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Ya, Selamat pagi. Saya dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Usaha yang dikelola
kasih dan dari sekian dari hasil diskusi kami. Iya, bagus sekali laporan hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang perhatikan bersama. Sebelum kita masuk pada evaluasi, sekarang Ibu minta kita simpulkan bersama dulu tentang materi yang ingin kita pelajari, yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kita membuat kalimat tanya sesuai dengan teks yang sudah disediakan pada buku siswa halaman 63. Kita mencari informasi yang ada dalam teks dan menjawab pertanyaan. Itu pertanyaan kata-kata tanya yang harus kita pergunakan adalah kata tanya apa, Siapa, di mana, kapan, mengapa, iya. bagaimana. Oke, bagus sekali kelas 5. Tepuk tangan dulu. Jadi, mencari informasi yang ada dalam teks bacaan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kata tanya yang tepat. Ingat baik-baik dalam membuat kalimat tanya, perhatikan penggunaan huruf kapital yang tepat. Intinya dalam membuat kalimat tanya, huruf pada awal kalimat, nama tempat, dan nama orang itu adalah menggunakan huruf apa? Iya, huruf kapital. Oke, kembali kita lihat lagi materi yang berikut adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, kelas 5 anak-anak, hari ini kita kembali lagi. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dalam diskusi adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat sudah bagus. Masih ada sedikit kekurangan yang harus kita lengkapi bersama. Adalah hak sebagai warga masyarakat adalah pertama, mengembangkan kebudayaan daerah. Ini adalah hak warga masyarakat. Yang berikut, berpendapat dan berorganisasi. Yang berikut lagi, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi sudah bagus, hanya sedikit lagi Ibu sampaikan atau Ibu menambah materi yang harus kita tahu hari ini. Yang berikut, kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ingat baik-baik, lingkungan tempat tinggal kita harus dijaga karena ini adalah satu kewajiban kita. Yang berikut adalah membantu tetangga di kala musibah. Ingat baik-baik, bila ada tetangga yang mengalami musibah, harus kita bantu. Yang ketiga adalah menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ya, ingat baik-baik, ini adalah kewajiban sebagai warga masyarakat atau pribadi kita mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Yang berikut di poin yang ketiga yang ingin kita pelajari adalah jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh sendiri dan kelompok. Ibu minta mungkin kembali lihat lagi dalam buku jenis usaha yang dikelola secara sendiri. Itu apa-apa tadi? Usaha pertanian. Ya, bagus, usaha pertanian. Usaha perdagangan. Ya, satu-satu jawab. Usaha jasa. Bagus sekali, lagi satu lagi. Usaha kecil. Iya, itu adalah usaha yang dikelola sendiri atau perorangan. Ya, yang berikut, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Mungkin bisa menambahkan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh teman tadi. Pertama, Firman. ya, satu-satu jawab. Kelompok 2. Persekutuan Oke, persekutuan komanditer. Yang berikut. Persekutuan terbatas. Iya, yang keempat. Badan usaha milik negara. Yang kelima. Koperasi. Iya, ini adalah usaha-usaha yang dikelola secara kelompok. Ini sebagai kesimpulan kita yang harus kita pelajari untuk kedepannya. Kalau besok lusa ditanya usaha-usaha secara kelompok, usaha-usaha secara perorangan, Anda sudah bisa menjawabnya.
Sebagai bagian yang terakhir, di sini Ibu minta untuk menyelesaikan soal-soal ini untuk Ibu ambil nilainya. Ya, diselesaikan. Ibu berikan waktu sebentar saja. Ya, soalnya hanya beberapa nomor saja. Diselesaikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah, ibu, adik, dan kakak. Ya, diselesaikan. Cepat-cepat diselesaikan. Ibu mau ambil nilai. Apa hak dari ayah? Apa kewajiban dari ayah? Apa tanggung jawab dari ayah? Kewajiban sebagai ibu, kewajiban sebagai adik, kewajiban sebagai kakak, dan seterusnya. Diselesaikan cepat. Semangat! Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai kan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Dikumpulkan untuk Ibu ambil nilainya. Dikumpulkan di kelompok satu orang antar ke sini. Jangan lupa tulis nama, hari tanggal. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Oke. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sebagai akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu minta materi-materi yang sudah dipelajari pada kesempatan ini kembali dipelajari lagi di rumah. Bila ada kesulitan, tanyakan lagi pada ibu atau orang tua yang Anda anggap paling mampu untuk membantunya. Tugas orang tua adalah membantu menyelesaikan tugas yang diberikan di sekolah, menjaga anak untuk kesehatannya. Satu lagi penyampaian dari ibu, pembelajaran kita sudah selesai, sebentar kita boleh pulang, tapi ingat baik-baik, jagalah kesehatan baik-baik. Ada di mana? Di rumah atau di jalan? Iya, di rumah. Ada di rumah, ikuti protokol kesehatan baik-baik. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta satu orang siswa membantu kita untuk doa penutup. Silakan berdiri. Marilah kita berdoa dengan Bapa. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Dalam Bapa dengan Bapa yang kudus. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang sebagai akhir dari pertemuan kita kali ini, kita boleh pulang langsung ke rumah masing-masing.
tidak boleh bermain di jalan, ikuti protokol kesehatan baik-baik. Ya, sekian.